Pemirsa, minyak kita, minyak murah program pemerintah kini seakan sirna. Di pasar-pasar, warga mengaku sulitnya membeli minyak kita tersebut. Ternyata ada pihak-pihak yang diduga menimbun minyak murah ini. Minyak kita, minyak goreng murah program pemerintah yang dibutuhkan masyarakat ternyata kini langka dan mahal. Jikalau ada, harganya mahal di atas label harga Rp14.000 yang ditentukan pemerintah. Harganya di pasaran bisa mencapai Rp16 hingga Rp17.000. Ternyata terdapat fakta, minyak kita ditimbun di sejumlah tempat. Salah satunya yang ditemukan tim Polda Jawa Tengah di sebuah gudang di Pasar Waleri, Kendal, Jawa Tengah. Tidak tanggung-tanggung, sekelas gudang toko sembako di pasar saja menimbun 17,5 ton minyak kita. Pihak Polda Jawa Tengah memerintahkan pemilik toko agar segera menjual stok minyak kita di gudang mereka. Pemilik toko juga diperingatkan agar menjual sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Karena sebelumnya, diketahui minyak kita milik toko TJ di Pasar Waleri ini menjual dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Sebelumnya, Menteri Perdagangan dan Mabes Polri juga menemukan dugaan penimbunan 555.000 liter minyak kita kemasan botol di gudang kawasan Berikat Nusantara, Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Gudang ini adalah milik PT Bina Karya Prima atau BKP, salah satu produsen minyak kita kemasan botol. Dan diketahui, minyak kita yang ditemukan merupakan produksi bulan Desember 2022. Ratusan ton minyak kita, minyak murah program pemerintah ini akhirnya disegel oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. Satgas Pangan Bareskrim Polri pun berjanji akan menyelidiki dugaan penimbunan ini. Sini ditemukan belum dikirim oleh perusahaan BKP ini dengan dasar mereka katanya belum dapat DPO, tapi udah lama sekali ini produksi bulan Desember. Tapi tentu nanti ada Satgas yang sudah menangani ini. Yang paling penting persoalannya nanti diurus sama Satgas, tetapi barang ini agar bisa memenuhi pasar dulu di Jawa, ya Pak ya? Itu Pak, segera. Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, yang juga PLT Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia, Sahat Sinaga, menilai permasalahan kelangkaan minyak murah program pemerintah ini seharusnya didistribusikan melalui BUMN. Menurut Sahat, BUMN memiliki jalur distribusi yang lebih luas di seluruh Indonesia. Dan dengan penugasan khusus, tidak akan berani untuk melakukan penimbunan. Dampaknya, peritel-peritel nakal dengan sendirinya akan tergilas. Saya juga tidak mengerti apa keengganan pemerintah untuk menyalurkan ini melalui BUMN. Coba, sampai sekarang saya nggak dapat jawaban. Oke. Kenapa BUMN ini? BUMN ini seperti Bulog. Dia punya cabang, punya toko-toko di hampir 34 provinsi, di 200 sekian kabupaten. Dan mereka sudah terbiasa mendistribusikan ini. Dan saya kira dengan penugasan ini tidak akan ada yang berani BUMN untuk melakukan penimbunan. Nah, yang kedua seperti yang disampaikan oleh Pak Jul tadi, Pak Kemendak, supaya dialirkan melalui jalur pasar lah, tidak melalui market yang dimana memberikan gairah kepada pemilik duit untuk pindah shifting ke minyak goreng murah. Itu. Menteri Perdagangan dan Satgas Pangan meminta minyak kita tetap diedarkan terlebih dahulu untuk meminimalisir kelangkaan minyak kita khususnya untuk Pulau Jawa. Jika minyak murah bermerek minyak kita sudah ada yang diduga bermain dan diduga menimbun, apakah ini akan berdampak pada langkanya minyak goreng murah jilid 2 di Indonesia? Mengapa persoalan minyak goreng murah di Indonesia begitu pelik? Tim Liputan, MGN. Pemirsa, pemerintah bersama Satgas Pangan terus berupaya untuk membuka keran minyak goreng murah minyak kita ke pasaran. Termasuk juga melakukan penggerebekan terhadap retail yang menyimpan ataupun yang diduga menyimpan minyak kita dan belum dipasarkan. Mengapa banyak sekali spekulan dalam minyak goreng murah program pemerintah ini? Kami akan membahasnya bersama dengan Kasubdit 1 di Tipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Yuldi Yusman yang sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama kami. Selamat siang, Pak Yuldi.
Selamat siang Mas Abdi, apa kabar Baik, Mas Abdi? salam sehat, kabar baik Pak Yuldi. Kami konfirmasi dari Satgas Ya, Pangan sendiri sejauh ini sudah berupaya melakukan penggerebekan. Ada berapa total yang diduga melakukan penimbunan minyak kita, Pak? sementara ini yang kita temukan di wilayah Jabodetabek itu kemarin ada di toko BKP, di PT BKP yang ada di pergudangan KBN Marunda ya. Di sana itu kita temukan ada di dalam gudang stoknya kurang lebih 555 liter. Jadi kurang lebih itu stok di produksi di bulan Desember 2022, Mas. Oke. Demikian Mas Abdi. Dari penemuan itu penindakannya sejauh ini seperti apa, Pak? Apakah bisa dipastikan bahwa memang itu dilakukan penimbunan dan secara sengaja? Baik. Jadi begini Mas Abdi, kita harus definisikan dulu yang namanya penimbunan. Jadi kalau penimbunan itu pelaku usaha, baik itu distributor maupun produsen, itu sudah menyimpan di gudangnya kurang lebih selama 3 bulan. Dan sebelumnya harus sudah ada declare dari pemerintah bahwa minyak langka di pasaran. Ketika kemudian sudah dideklar itu, kemudian kita menemukan dan di dalam gudang itu ternyata sudah 3 bulan disimpan stok tersebut, nah inilah baru dikategorikan penimbunan. Untuk PT BKP sendiri, kita melihat bahwa hasil sementara, tapi saat ini masih didalami ya Mas Abdi. Hasil sementara ditemukan bahwa produksinya yaitu bulan Desember 2022. Ketika kita temukan itu masih di bulan Februari 2023, jadi kurang lebih masih 2 bulan. Kemudian bahan baku dari produksi minyak kita tersebut sampai saat ini masih kita dapatkan informasi berdasarkan pengecekan kita, dokumen yang diserahkan oleh mereka, itu berasal dari bukan CPO DMO, tapi yang diperoleh dari DMO yang dibeli dengan harga normal. Karena PT BKP sendiri sudah tidak mendapatkan DMO per Januari 2023. Jadi itu alasannya kenapa mereka tidak melempar minyak kita ini ke pasaran. Karena menurut mereka bahan baku produksinya itu diproduksi bukan berdasarkan dari DMO, tapi berdasarkan dari pembelian dengan harga normal. Ini yang lagi dilakukan audit oleh tim PKTN bersama dengan kami untuk membuktikan apakah keterangan yang disampaikan oleh PT BKP tersebut benar. Tentunya ini perlu dilakukan audit oleh kita secara simultan, sehingga bisa diketahui bahwa minyak mana yang diproduksi dengan menggunakan CPO DMO dan minyak mana yang tidak menggunakan CPO DMO. Karena apabila ternyata minyak yang di stok tersebut diproduksi oleh CPO DMO, itu harus segera digelontorkan ke masyarakat. Makanya kemarin pada saat sidak bersama kami dan tim gabungan PKTN bersama dengan Satgas Pangan Pusat, kita menghimbau untuk sementara ini kepada mereka, itu juga disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa ini minyak kita banyak nih di gudangnya mereka PT BKP. Daripada di stok di sana, agar segera digelontorkan ke masyarakat. Dan kemarin juga Pak Menteri berjanji akan memberikan DMO kepada mereka untuk sebagai pengganti. Baik. Demikian Mas Abdi. Pak Yuldi, kami konfirmasi kembali, memang kan minyak kita ini dikhususkan untuk masyarakat begitu, untuk segera disalurkan. Lantas mengapa masih ada penahanan di pihak yang tadi Anda sebutkan? Ini kan minyak subsidi untuk masyarakat, bukan begitu Pak Yuldi? Betul Mas Abdi, tapi begini Mas Abdi, jadi minyak subsidi tersebut diproduksi, tentunya bahan bakunya juga harus bahan baku yang berasal dari DMO, jadi harganya jauh lebih murah Mas. Kalau misalnya minyak tersebut bahan bakunya berasal dari yang diperoleh oleh mereka berdasarkan dari harga pasaran, tentunya produksi bahan bakunya minyak kita tersebut tidak akan sesuai dengan harga HET kalau menurut perhitungannya. Makanya
minyak kita tersebut bisa digelontorkan dengan harga sesuai dengan HET, tentunya harus diproduksi dengan bahan baku yang berasal dari DMO. Baik. Pak Yuldi, ini kan oke, Pak Yuldi, masyarakat sudah komplain, pedagang juga sudah mengeluh. Tadi kami lihat beberapa laporan terkini dari pasar tradisional bahwa memang sudah ada kelangkaan minyak kita di pasaran saat ini. Dari Satgas Pangan sendiri menemukan apa sebenarnya hal yang membuat minyak kita ini langka di pasaran? Begini Mas, jadi kebutuhan untuk minyak kita tersebut dalam 1 bulannya itu DMO yang disiapkan itu memang jumlahnya kemarin setelah dihitung-hitung oleh tim kita semua yang terkait, itu kan hanya ada 450 ton kalau nggak salah Mas, 450 ton per hari. Sementara DMO-nya itu jumlahnya baru 300 ton dan kemarin akan ada penambahan untuk bulan ini sehingga agar minyak kita bisa diproduksi secara lebih kuantitinya lebih ditingkatkan Mas, sehingga bisa segera digelontorkan ke masyarakat. Tapi untuk Mas Abdi ketahui bahwa Satgas Pangan Pusat dan bekerjasama dengan Satgas Pangan daerah, kami selalu mengontrol dan mengecek ke gudang-gudang. Apabila nanti ditemukan masih ada minyak kita yang disimpan ataupun di stok oleh mereka, kita akan mengimbau kepada mereka agar segera menggelontorkan ke masyarakat sehingga kelangkaan minyak kita ini bisa kita atasi bersama. Demikian Mas Abdi. Ya, kita nantikan seperti apa langkah selanjutnya dari Satgas Pangan untuk menangani kelangkaan minyak kita di pasaran untuk masyarakat. Terima kasih Kasubdit 1 di Tipideksus Barreskrim Polri Kombes Pol Yuldi Yusman sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat kembali beraktivitas.